Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi saya sapa Shalom. Ada sukacita hari ini? Saya percaya bagi orang-orang yang mencari wajah Tuhan akan mengalami sukacita dan sukacita. Mujizat akan nyata dan terjadi di tempat ini saat ini. Amin. Baik untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang dalam keadaan ibadah online pada saat ini juga kami menyapa Shalom. Kami percaya hadirat Tuhan pun ada di tempat Bapak Ibu Saudara untuk beribadah saat ini. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita butuh waktu menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan pun hadir di tempat ini dan berkata, "Aku menyembah Tuhan dalam hadirat."
yakin dan percaya bagi jemaatmu yang beribadah di rumah juga, Tuhan hadir dalam ibadah setiap umat. Dan kami percaya Tuhan, saat kami beribadah kepadamu, ada kemenangan yang akan kami terima. Bagi yang sakit ada kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Imani Bapak, Engkau telah sembuh, Engkau telah dipulihkan. Dan kami mengimani juga Tuhan bahwa ada kelepasan di tempat ini. Ada kelepasan daripada Tuhan Yesus. Segala keterikatan dibebaskan di dalam nama Yesus. Hari ini kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami akan mengalami jamahan Tuhan. Pulang dari tempat ini menyatakan kuasa dan menyaksikan betapa besar kasih Tuhan. Pemulihan sudah dinyatakan bagi setiap orang yang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis telah dijauhkan dari tempat ini karena hadirat Allah sudah ada di tempat ini. Kami ingin terus memuji menyembah-Mu Kau lebih dalam lagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanyalah ke dalam tangan. Satu jam kami beribadah di tempat ini Tuhan, baik yang di rumah juga. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berkuasa. Amin. Terpuji termulialah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya mau melihat tepuk tangannya yang mulia. Tepuk tangannya yang mulia. Haleluya. Semua adalah orang-orang yang bersuka cita. Orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan berkata bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Mari di atas kepala bertepuk tangan.
kami adalah umat-Mu Tuhan. Dan itu janji firman Tuhan bagi kami. Dan setiap apa yang Engkau katakan lewat firman, kami iman, kami
kami katakan iya dan amin di dalam kehidupan kami Bapa. Pujian kami yang telah kami naikkan bagi Engkau, kami percaya ada mujizat. Apapun keadaan dunia saat ini Bapa, apapun keadaan bangsa kami saat ini Bapa, apapun keadaan keluarga kami saat di tempat ini, kami tidak akan bimbang Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau Allah kami yang penuh mujizat Tuhan. Dan Engkau juga Allah kami yang penuh kasih bagi kami Tuhan. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan pada saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kami dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan bagi kami umat Gebira Jawa di tempat ini Bapa, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun Tuhan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah saat ini Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami. Oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami, Engkau buat nama kami termasuk dimanapun Tuhan. Bahkan kami Tuhan menjadi kepala bukannya ekor Tuhan, dan menjadi naik bukannya turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap janji-janji firman Tuhan bagi kami Engkau genapi sesuai dengan kehendak Allah bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sungguh indah pujian bagi Tuhan pada hari ini. Saya yakin dan percaya dan saya secara pribadi menikmati pujian pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik ada kita di sini maupun di rumah. Kenapa? Kenapa pujian kita itu kita boleh menikmati pujian bagi Tuhan? Kenapa? Karena di sini ada yang namanya hadirat Allah. Kenapa hadirat Tuhan ada di tempat ini? Karena kita semua adalah sehati dan sepikir sekata di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Musiknya juga sungguh indah pada hari ini ya. Saya pikir musik hari ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Puji Tuhan. Ini karena ada kesatian, ada kekompakan. Seragamnya juga bagus, biru hitam. Sejujurnya tadi saya sudah persiapkan baju biru sebenarnya. Bukan secara kebetulan saya sudah siapkan baju biru, tapi nggak tahu istri saya itu mungkin melirik-lirik ya, sambil dia bikin adonan pesanan Bu Mary kue. Itu buat dibagi, bukan Bu Mary, bukan ya? Ya kebetulan Bu Mary pesan kue, jadi saya bikin adonan. Saya bilang saya sudah siapkan, saya seragam biru. Saya tidak tahu kalau para pemain musik pakai baju biru, tetapi istri saya ingin saya tampil hari ini dengan baju warna putih. Ya puji Tuhan. Ini bukan karena sesuatu perbedaan, tapi adalah merupakan warna. Ya. Seperti Bapak Ibu sekarang ini warna-warna baju dengan cantik. Kalau saya lihat dari atas ini, semua cantik-cantik bajunya. Ya, sehingga ini juga mempengaruhi suasana ibadah kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa semua ini cantik? Karena sukacita. Sesungguhnya yang cantik adalah hati kita. Kenapa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 19. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 9, karena ini singkat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Sekali lagi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Begitu hebat yang namanya itu kekuatan daripada Allah. Begitu hebat yang namanya kuasa daripada Tuhan. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah leluhur kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita katakan bahwa kuasa Tuhan kita itu hebat, tetapi kenapa kita jarang menikmati yang namanya kuasa hebat Tuhan itu? Itu suatu pertanyaan. Saya pernah nonton satu film Bapak Ibu, film kungfu. Kebetulan sekarang saya suka nonton film kungfu. Ya. Nah di situ ada seorang pemuda, ya, dia merasa mau membalas kekalahan
abangnya yang telah kalah bahkan tewas ketika dia mengalami suatu pertandingan di Thailand. Nah, anak muda ini dia masih kecil, ya, dia masih kecil dan dia minta kepada seorang guru, orang guru kungfu untuk belajar teknik bagaimana teknik kungfu itu sehingga dia boleh mengalahkan seorang ya lawannya di Thailand. Apa yang dikatakan oleh guru kungfu ini? Kalau engkau mau bisa menjadi juara dan mengalahkan orang Thailand tersebut, maka ubah postur tubuhmu. Nah, dia tanya, apa yang saya ubah di postur tubuh saya? Saya ini badan saya besar, badan saya ini kuat, badan saya ini tinggi. Nah, guru itu mengatakan, kalau mau kuat dalam kungfu, maka yang dikuatkan bukan karena badan besar, bukan karena badan tinggi, tetapi yang dibutuhkan adalah kekuatan otot. Nah, itu. Makanya sejak saya itu juga saya mulai berlatih tentang otot. Kenapa? Supaya tubuh saya juga kuat. Siapa tahu ada musuh yang melawan. Tapi bukan itu tujuan saya. Ya. Saya melatih otot supaya sehat. Ya. Itu guru kungfu itu berkata bahwa kalau kita mau menang dalam kungfu hanya satu intinya. Yang pertama adalah otot harus kuat. Yang kedua baru adalah teknik kungfu. Begitu juga kita sebagai orang percaya saat ini di dalam Tuhan, ada satu yang pertama harus kita perkuat. Apa itu? Adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Orang sering berkata saya orang percaya, orang sering berkata saya pengikut Tuhan sejak dari kandungan hingga hari ini. Tapi kita belum tentu kita itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kuasa Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Satu, percaya kepada Tuhan tetapi masih berkarakteristik duniawi. Kita orang percaya, saya yakin dan percaya semua kita yang ada di sini. Juga saudara kita yang ada di rumah saat ini semua orang percaya. Tetapi kenapa menjadi suatu saat kita tidak mengalami sesuatu yang namanya kuasa Tuhan? Karena kita masih punya karakteristik duniawi. Contoh, ya. Orang sesuatu berdoa, Tuhan, saya membutuhkan kuasa Tuhan. Bisa kita punya pergumulan lah ya. Kita punya pergumulan, Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak mampu Tuhan. Tetapi di luar itu ada juga dia tadi berdoa kepada Tuhan. Di sisi lain dia juga datang ke orang pintar. Nah itu namanya punya karakteristik duniawi. Atau dia datang meramal nasib. Bagaimana ke depan, bagaimana ke depan. Kadang-kadang orang usaha sekarang yang buka usaha tapi dia datang dulu ke orang pintar meramal usaha apa kira-kira. Kadang-kadang itu nanti kalau saya punya toko pintunya sebelah mana, sebelah utara atau sebelah selatan. Padahal dia adalah orang percaya tapi masih punya yang namanya karakteristik duniawi. Mulai saat ini Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada beramal. Jangan percaya kepada dukun, jangan percaya kepada orang orang pintar. Ini kadang-kadang yang menjadi kendala kenapa kita tidak terjadi mujizat. Contoh dalam pekerjaan, ya mungkin di sini ada yang namanya orang marketing. Biasanya orang marketing dulu saya pengalaman terhadap istri saya. Pengalaman orang marketing kalau sudah tanggal 20 ke atas itu, ini udah mulai pusing. Kenapa? Karena dikejar oleh yang namanya target. Ya, dikejar yang namanya target. Nah, sementara di satu sisi dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya bulan ini target saya tercapai Tuhan. Tetapi di sisi lain dia cari akal lain bagaimana supaya targetnya tercapai. Dan ini sekarang saya banyak dengar, ya, banyak dengar seperti itu. Betul. Dia tercapai bulan ini, setelah itu malah jadi beban. Bahkan caranya itu adalah melanggar suatu etika perusahaan. Nah itu namanya tidak benar di mata Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, nggak usah pikirkan lagi cara mana. Pokoknya serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan saya butuh kuasa daripada Allah. Sehingga Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya. Betapa hebat kuasa Tuhan sebenarnya. Tapi kita sering ragu. Kita katakan saya percaya Tuhan, tapi kita juga mikir jalan keluar lain. Yang kedua, kenapa sering kuasa Tuhan yang besar itu tidak kita alami? Karena ada keraguan.
Coba kita buka di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Bagaimana kita lihat sikap orang yang ragu-ragu, ya. Nah, perlu kita ingat dulu, ketika kita ragu, maka iblis itu punya sinar, ya. Iblis itu akan mengambil langkah bagaimana supaya kita semakin bimbang, ya. Jadi perlu kita tekankan ketika kita ragu, itu adalah suatu makanan iblis. Kalau bahasa saudara sini itu lauknya iblis. Dan iblis itu bagaimana merorong kita supaya kita ini bimbang. Makanya kalau ada Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, kalau saat ini dalam kebimbangan, hati-hati. Berarti saudara dan Bapak Ibu sedang diincar oleh iblis. Di tempat ini ada yang masih bimbang. Di tempat ini saya tanya, ada yang bimbang atau tidak ada? Kalau ada yang bimbang, hati-hati. Berarti Bapak Ibu sedang diincar oleh iblis. Makanya keraguan-keraguan itu jangan ada dalam pikiran kita. Saya kurang tahu apa yang Bapak Ibu sedang bergumulan seperti ini. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan ragu kuasa Allah. Jangan ragu pertolongan Tuhan. Tuhan katakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan tiap kemarin oleh angin. Laju ya guys. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini yang aku tadi, yang ada kebimbangan. Firman Tuhan di ayat ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Makanya ketika kita memohon sesuatu daripada Tuhan, Tuhan, saya memohon kita berguna sesuatu. Saya mohon di Tuhan dalam nama Yesus. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hal ini, Tuhan. Jangan setelah kita berdoa, apakah bisa benar? Apa benar bisa terjadi seperti itu? Kadang-kadang kita berdoa, kemudian kita jalankan logika perkali-kalian kita. Oh, tidak mungkin. Oh, itu tidak mungkin. Akhirnya karena kebimbangan kita, karena keraguan-raguan kita, maka mujizat itu, kuasa yang bersih itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hati-hati, ketika Bapak Ibu ada keraguan, maka iblis sedang mengincar Bapak Ibu. Antena iblis makin naik, dia makin menyorot. Oh, siapa yang lagi bimbang di sini? Tapi kalau saya lihat antena iblis, saya nggak ada yang bimbang di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Semua di tempat ini adalah orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Ketika kita imani apa yang kita gumulkan saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan berikan bagi kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tadi pagi saya bagikan dalam salah satu grup, manusia banyak rencana, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Tadi saya bagikan ke salah satu grup WA. Mungkin kita juga banyak rencana, tetapi ketika salah satu tidak terlaksana, jangan kecewa, karena keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Makanya kalau kita berdoa, makanya kalau kita bergumul sesuatu, kita harus katakan, jika Tuhan kehendaki. Berarti itu namanya kita menemosatukan Tuhan. Bukan, oh nanti saya akan begini, saya akan begini, begitu. Salah Bapak Ibu. Jika Tuhan kehendaki, maka begini dan begitu. Amin, Angel. Jika Tuhan kehendaki, nanti bulan Februari ini Angel dan Rika ya akan menikah pada bulan Februari. Jangan ragu-ragu ya, jangan bimbang. Katakan bulan Februari akan terjadi pernikahan di Bandung ini. Amin. Amin. Ya, kita dukung dalam doa. Ya. Ini tiap minggu sekarang ada terus pernikahan. Pandemi mulai berlalu, pandemi mulai ada, tapi tiap minggu selalu ada pernikahan di Bandung ini. Itu karena anak-anak Tuhan bersukacita dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu harus tahu, kenapa kadang-kadang kita ragu terhadap janji Tuhan. Itu yang membuat kita ragu. Pertama adalah karena kita masih punya dosa. Ingat, kalau kita ragu akan kuasa Tuhan, kita masih punya dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang kita alami, tapi Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Sujud dan dapat Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Makanya kalau di tempat ini di awal minggu ya, di awal bulan ada perjamuan kudus, Bapak Gembala memberikan waktu. Bapak Gembala katakan,
Saya berikan waktu dulu 2 menit, tidak menit Bapak ya. Nah 2 menit silakan minta ampun sama Tuhan. Itu kita manfaatkan itu. Kenapa? Karena kita akan dikuduskan dan kita ingat semua dosa-dosa kita. Nah itu yang membuat kita mengalami kita, membuat kita ragu. Kedua, kenapa kita ragu akan janji Tuhan? Karena kita tidak mempercayai firman Tuhan. Nah itu. Kita baca firman Tuhan, tapi kita tidak percaya. Mungkin jemaat orang lain di sini tidak ada. Mungkin tadi membaca firman Tuhan tadi Efesus pasal 1 tentang kuasa Tuhan. Dia membaca, lancar membaca, tapi belum tentu dia percaya firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, maka kita semua umat GBI Rajawan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita percaya akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa lagi kuasa Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Karena roh Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Nah itu. Karena roh Tuhan tidak tinggal di dalam kita, sehingga ketika kita bergumul Tuhan tidak dengar. Ketika roh Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita harus bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Nah itu kalau kita punya roh Tuhan. Kalau roh Tuhan, ketika roh Tuhan tinggal dalam kita, maka kita berani berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Perkara apapun. Kita ingat waktu Mike Tyson lawan siapa itu? Holyfield. Dia tulis di mana itu di dahinya kalau nggak salah ada tulisan Filipi pasal 4 ayat 13. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin sekadar kita apa itu tulisan, tapi mungkin dia imani waktu itu ya. Bukan berarti kita juga ikut bukan, tapi itu tergantung iman seseorang. Mungkin Holyfield itu dia mengimani ketika ini saya percaya firman Tuhan, maka saya akan mengalahkan yang namanya Mike Tyson. Dan akhirnya Bapak Ibu, pada ronde keberapa saya lupa lagi karena saya masih SMA hari itu. Akhirnya namanya Mike Tyson itu kalah. Yang biasanya disebutkan juara sejati, kalah. Dikalahkan oleh Evander Holyfield yang menulis kalau salah di ini di belakang ini di rambutnya ini dia tulis Filipi pasal 4 ayat 13. Nah, itu ketika roh Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita berani berkata bahwa segala sesuatu perkara dapat kutanggung dalam Dia. Yang berikutnya, yang berapa sekarang? Yang keempat, wah hebat ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Ade ini. Ini namanya konsentrasi dia, ya konsentrasi. Ya. Yang keempat sekarang Bapak Ibu ya, bahwa kenapa mujizat itu, ya kenapa itu kehebatan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang ke konser, banyak orang datang ke konser hanya mencari yang namanya mujizat. Dulu di sini di Bandung ini tahun 90-an ya, kalau ada namanya hamba Tuhan kayak Roni, di mana datang semua. Saya tanya kenapa kita datang ke sana? Soalnya kalau dia berdoa nanti ada semua yang sakit itu sembuh. Nah, jadi orang itu datang berjubel sampai tidak masuk ke dalam satu gedung yang besar. Kenapa? Orang mencari yang namanya mujizat. Nah ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Orang hanya mau mujizat, tetapi mereka tidak mau berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Harusnya kita menyadari ketika penyakit kita, yang mungkin ada yang sakit saat ini ya, ketika penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, berarti apa artinya? Tuhan ingin memakai kita, memakai kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati hidup kita, kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin kita melayani Tuhan. Kadang-kadang orang mau menuai tetapi tidak mau menabung, hanya mujizatnya saja. Ini kadang-kadang, kadang-kadang banyak karyawan ini, karyawannya. Kenapa ininya karirnya nggak naik-naik? Kenapa dia yang penting dia dapat gaji, dia kerja jam 8 sampai jam 4, dia dapat gaji. Dia tidak memikirkan kontribusi apa yang saya harus berikan demi kemajuan perusahaan ini. Saya yakin dan percaya ya, bahwa setiap karyawan gak usah ngomong ke direksi, Pak,
gaji saya bisa naik apa. Tetapi ketika menunjukkan bahwa seorang karyawan ini ya memberikan kontribusi demi kemajuan perusahaan, direksi itu nggak pernah ragu untuk menaikkan gaji. Apa itu? Nah, ini saya mau khususnya kepada anak Tuhan ya, karyawan. Saya juga seorang karyawan. Ya, nggak usah dilihat orang. Oh ini perbuat ini, nggak usah. Tetapi lakukanlah sesuatu sehingga perusahaan di mana tempat kita bekerja ada kemajuan. Itu namanya kontribusi. Ya mungkin di sini kan ada beberapa pengusaha ya, seperti Pak Gembala, Pak Yabes. Kalau kita punya karyawan, kalau tidak punya kontribusi, apakah kita berani bayar mahal? Tidak. Tanpa diminta, kalau kita punya kontribusi, maka itu yang namanya pengusaha dengan murah hati dia akan memberikan gaji kita tanpa kita minta. Nah, ini rahasia ini. Ya ini rahasia. Ya mungkin saat ini Bapak Ibu kita banyak pergumulan. Kita sangat mengharapkan yang namanya kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan kuasa Tuhan. Tadi ada 4 hal yang diingatkan. Ya, apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Harus percaya kepada Tuhan ya. Yang kemudian adalah jangan ada keraguan. Ya, jangan ada keraguan. Kenapa ketika ada ragu maka kita bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan dan kita tidak akan menerima sesuatu. Yang ketiga adalah Roh Tuhan harus tinggal di dalam kita sehingga kita berani berkata bahwa segala sesuatu perkara dapat ditanggung dalam Dia. Dan yang keempat adalah kita jangan hanya mencari mujizat, tetapi kita harus berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Isi bisa menaikkan pujian. Ku tahu Tuhan pasti bekerja. Bapak Ibu, saya kurang tahu apa pergumulan Bapak Ibu yang terdesak seperti ini. Tapi Tuhan kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup membukakan jalan bagi kita. Asal hidup kita tidak seluruh dunia, maka Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Biar sih menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu silakan berdoa. Apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, bawa ke dalam tangan Tuhan saat ini. Percaya bahwa mujizat itu ada, bahwa kuasa Tuhan itu besar bagi kita Bapak Ibu. Pasti bukan jalan. Aku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Pasti bukan jalan. Mari kita angkat tangan kepada
Kami percaya Engkau Allah yang maha besar, karena Engkau Allah yang maha kuasa. Bagi Engkau tidak ada persoalan yang mustahil. Semua Engkau sanggup lakukan, asal kami hidup kudus di hadapan, asal kami hidup suci di hadapan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jika selama ini Tuhan kami sering ragu terhadap firman-Mu, jika selama ini Tuhan kami sering ragu terhadap janji-janji-Mu bagi kami, tapi kami mau menyatakan bahwa kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu itu, kami pegang firman-Mu, bahwa firman-Mu itu iya dan amin, bahwa firman-Mu itu benar, bahwa firman-Mu itu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang Kau perintahkan, termasuk di dalam kehidupan kami. Segala beban persoalan kami yakin Tuhan bahwa sudah Tuhan buka jalan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami berpegang pada firman-Mu pada sore, pada siang hari ini, bahwa betapa hebat kuasa Allah itu. Yesus yang kami sembah di dalam nama-Mu, kami percayakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini Tuhan. Kau berkati dalam pelayanan selanjutnya di GBI Raja Wali ini, atau dimanapun Engkau ingin melayani-Mu Bapa. Kami mau berkati usaha, berkati keluarga, dan berkati rumah tangga. Begitu juga Tuhan, kami mau bersyukur hari ini bahwa kami percaya setelah pulang dari tempat ini kami akan berbeda. Kami akan berbeda oleh karena janji yang kami pegang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami adalah umat-umat pemenang. Kami berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu ini agar menjadi rema bagi kami. Kami juga mau berdoa Bapa, kalau sebentar lagi semua umat-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik yang telah kami persiapkan dari rumah. Tuhan, biarlah setiap pemberian kami itu boleh berkenan kepadamu, karena kami memberikan dengan tulus hati, karena kami memberikan dengan rela, karena kami mau memberi dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa pemberian ini, biarlah itu boleh berkenan kepadamu untuk dipakai dalam pelayanan GBI Raja Wali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya hari ini Tuhan sudah buka jalan, amin. Tuhan sudah buka jalan, amin. Saya mau lihat tangannya yang merasakan bahwa Tuhan sudah buka jalan, merasakan jamahan Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan sambil mendengarkan pengumuman dimulai dari Pak. Pengumuman GBI Raja Wali, Bandung tanggal 11 Oktober 2020. Gembala Jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani, serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini baik secara online maupun offline. Minggu depan, 18 Oktober 2020, ibadah akan kembali dilaksanakan online via live Facebook dan live Instagram, serta beribadah langsung di Jalan Elang nomor 17. Ibadah dimulai pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Bagi jemaat dan pengurus yang berdomisili di daerah Bandung Timur dan Soreang, mohon jemaat dapat hadir sesuai wilayah yang telah ditentukan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Doa pemulihan pada hari Rabu 14 Oktober 2020 di TKK pada pukul 16.00 sampai dengan selesai. Pemimpin ujian Ibu Apelinawati, pemain musik Bapak Elisama, penemuan firman Tuhan Bapak Sarilia, pihak PKK Komsel Hijau. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti doa pemulihan di PKK. Persembahan umum diakonia Komisi Penghiburan dan Perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Janji iman RD
dapat ditransferkan melalui rekening bendahara retreat. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Rajawali. Berikut persembahan periode 4 sampai dengan 10 Oktober 2020. Ibadah Komsel Zoom Youth Rajawali akan kembali diadakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pada pukul 7 malam. Diharapkan keikutsertaan Youth Rajawali. Jemaat yang berulang tahun periode 5 sampai dengan 11 Oktober 2020 adalah Saudari Midat Harifah, Abed Nathan Nobu Ala Harifah, Saudari Rizka Fatika Oli, dan Sandra Oktaviana Laia, dan ucapkan selamat ulang tahun. Kita bersama-sama. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia, dan kami pun menghimbau Jemaat GBI Rajawali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak keluar rumah apabila tidak mendesak dan tidak lupa mengenakan masker saat hendak keluar rumah. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu berdiri dan nyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Oh
memuji menyembah. Terlebih juga umatmu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya bahwa kami sama-sama diberkati, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah. Terima kasih kami bawa umatmu ke dalam tangan-Mu Bapa, khususnya umatmu yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, bagi yang berulang tahun, berikan mereka Tuhan umur panjang, berikan mereka kesehatan yang terbaik dan kesehatan yang sempurna. Sebagaimana janji-Mu bagi mereka Tuhan, bahwa umur panjang ada di tangan kanan mereka, hormat, kemuliaan dan kekayaan ada di tangan kiri mereka. Karena itu Bapa, biarlah umat yang berulang tahun minggu ini boleh berbahagia karena firman-Mu itu. Kami mau berdoa bagi umat-Mu yang bekerja, apapun pekerjaan umat-Mu, baik di pemerintahan maupun di swasta, Tuhan berkati mereka. Biarlah dimanapun Tuhan mereka bekerja, perusahaan tempat mereka bekerja diberkati Tuhan, oleh karena ada umat yang takut Tuhan di sana. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus, buatlah karier mereka naik dan bukan turun. Engkau menjadikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kami mau berdoa bagi umat-Mu yang berwira swasta, apapun usaha umat-Mu di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh mengalami bahwa betapa hebat kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata bagi kehidupan mereka. Mereka akan alami walaupun dunia kesulitan, mengalami Tuhan namanya penurunan penghasilan, tetapi orang-orang yang percaya Tuhan, Tuhan akan tetap bela. Apapun usaha umat-Mu di sini Bapa, Tuhan bela dan Tuhan tolong. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun juga Tuhan yang terbaring di rumah sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin biarlah Tuhan juga perkaya mereka, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Biarlah mereka juga boleh mengalami kuasa Allah yang hebat dan kuasa Allah yang dasar dalam kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi setiap gereja-gereja yang beribadah hari ini, baik di GBI Raja Wali maupun juga denominasi gereja lain, baik secara online ataupun offline. Kami tetap mau berdoa Tuhan, biar setiap ibadah hari ini boleh terlaksana dengan penuh sukacita, sebab semua umat ingin memuji Engkau, ingin memuliakan Engkau, ingin meninggikan Engkau ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat umat-Mu yang melayani kami hari ini, baik yang berkhotbah, para pemain musik, juga Tuhan song leader, singer, juga bagian sound system, begitu juga Tuhan bagian peralatan yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan bagian penerima tamu, Tuhan memberkati mereka semuanya, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberikan mereka keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Hamba-Mu yang melayani di seluruh negeri ini Bapa. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong sehingga berita Injil ini sampai ke ujung bumi sebagaimana firman. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami mau campur tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami bawa di hadapan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dalam kabinet, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT, semua aparatur ini Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga hikmat dan marifat di dalam memerintah dan melaksanakan tugas-tugas negara. Kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Segala roh kekacauan dan huru-hara kami minta supaya dijauhkan dari bangsa ini di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini hidup dalam damai, rukun dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih juga Tuhan, semua kegiatan gereja pada minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik komsel maupun juga doa pemulihan yang diadakan setiap hari Rabu. Berkati para hamba-hamba yang melayani. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar lagi juga Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang naik motor, naik mobil, naik angkot, atau apapun yang ditumpangi oleh umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, jauhkan mereka dari kecelakaan di jalan, sehingga mereka bisa tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Bapa di sorga, kalau kami akan berpisah-pisah, berkati juga mereka nanti yang latihan setelah ini Bapa. Saudara yang terkasih, pulanglah dan dengan iman angkatkan kedua belah tangan untuk siap menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah pelayananmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.